Kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Samuel Ismayanto dari GKI Citraland. Mari kita mengawali dalam doa. Kami mengucap syukur ada kesempatan mengawali hari ini, disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam hari kami. Kiranya juga Tuhan yang hadir di dalam pemberitaan firman ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kata kreatif berakar dari kata create yang artinya mencipta. Menarik ya, penciptaan yang dikisahkan pertama di dalam Alkitab, termasuk kita yang adalah bagian dari ciptaannya, menunjukkan bahwa kita adalah buah dari kreativitas Allah itu sendiri. Kalau Tuhan sumber kreativitas itu sendiri dan kita buah kreativitasnya, maka kita juga mewarisi kreativitas Allah. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kita kreativitas tanpa modal. Talenta adalah modalnya. Sebagaimana tertulis di dalam Matius 25 ayat 14 hingga ayat ke-30 dalam kisah perumpamaan tentang talenta. Diceritakan seorang tuan mempercayakan sejumlah uang kepada hambanya dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan yang terima 1 talenta itu juga besar. Setara dengan 6.000 dinar. Kalau 1 dinar cukup untuk kebutuhan 1 hari, maka 6.000 dinar cukup untuk 20 tahun hidup sekeluarga. Apalagi yang menerima 2 talenta dan 5 talenta. Jadi talenta adalah modal yang sedemikian besar yang dipercayakan sang tuan kepada hamba-hambanya. Lalu mengapa berbeda-beda diberikannya? Alkitab mencatat karena tuannya mengenal kemampuan masing-masing hambanya, termasuk juga kreativitas mereka masing-masing. Kita nggak boleh iri, karena Tuhan mengenal kita jauh lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Terbukti semua hamba-hambanya menggunakan talenta yang adalah modal menurut kesanggupannya dan juga menurut kreativitasnya masing-masing. Tadi sudah disampaikan bahwa walaupun 1 talenta tetap banyak. Nah, untuk mempercayakan uang segitu banyak, maka sang tuan pasti mengenal hamba-hambanya. Bahkan kalau kita mau jujur, hamba yang dapat 1 talenta pun juga tidak buruk-buruk amat kok. Kalau dia nggak suka dengan tuannya, kan bisa aja dia bawa kabur harta tuannya dan tidak kembali. Bukankah kita lihat malah justru dia mengamankan harta tuannya itu di tempat yang paling aman, yaitu dikubur, supaya tidak diambil oleh pencuri. Tetap ada maksud baik di situ, namun masalahnya yang perlu digarisbawahi adalah soal kreativitasnya. Karena semua ada pertanggungjawabannya. Karena suatu hari sang tuan akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Bahkan dipertanggungjawabkan itu seberapa kreatif mereka, hamba-hambanya kita, mengelola modal yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia. Dan kunci dari kreativitas adalah kesegeraan. Dikatakan di ayat ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Demikian diperbuatnya juga yang dipercaya 2 talenta. Sedangkan yang 1 talenta tidak melakukan demikian. Kenapa kesegeraan ini menjadi penting? Bayangkan saja kalau tuannya itu pergi jauh dan dikatakan lama sesudah itu tuannya baru pulang. Pertanyaannya, seandainya kita tahu Tuhan kita pergi jauh dan waktunya lama, apakah kita akan melakukan perintahnya dengan segera? Kalau kita lebih memilih menunggu atau menunda-nunda, segera. Kesegeraan untuk melakukan yang Tuhan mau kita kerjakan dari apa yang Tuhan percayakan menjadi kunci. Karena seringkali kreativitas kita terhambat oleh rasa malas, santai dulu, lalu kalau waktu sudah mepet, baru semuanya kita kerjakan dengan terburu-buru. Alih-alih kita berkata dalam menit-menit terakhir, ide kita muncul, kreativitas kita muncul, Tuhan hadir pada saat yang tepat. Rasanya nggak begitu ya. Kreativitas itu hadir ketika ada perencanaan yang matang, ada waktu yang cukup, ada kesegeraan untuk melakukannya seperti yang dilakukan hamba yang diberi 5 talenta
dan 2 talenta. Tetapi penundaan demi penundaan yang dilakukan hamba yang memiliki 1 talenta itu hanya akan memangkas kreativitasnya dan kreativitas kita. Jadi kalau talenta itu modal yang besar yang Tuhan berikan kepada kita dengan kesanggupan masing-masing, maka apa talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Menyanyi, memasak, bermain musik? Bukan. Sesungguhnya talenta yang Tuhan berikan kepada kita bukan sebuah barang jadi. Nggak serta-merta kan orang bisa langsung menyanyi dengan suara indah. Nggak tiba-tiba kan orang bisa memasak dengan masakan yang langsung enak jadi. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah tangan kita, mulut kita, kaki kita, mata kita. Dan secara kreatif bisa kita gunakan mulut kita untuk menyanyi, mengeluarkan perkataan yang baik. Secara kreatif kita bisa gunakan tangan kita untuk menulis, memasak, menolong orang. Secara kreatif kita bisa memakai tubuh kita untuk apapun itu. Dan semua kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka di masa raya Advent yang adalah masa penantian kelahiran Kristus sekaligus kedatangannya yang kedua kali, kita diajak untuk kreatif mengelola modal yang diberikan Tuhan untuk pekerjaan tangannya. Untuk itu, kuncinya dibutuhkan kesegeraan. Jangan tunda. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman Tuhan mengingatkan kami untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang baik, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan yang memampukan kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin.